wallahi aku turunkan, aku tetapkan, aku buka ijazah kepada kamu semua. Tiap-tiap di belakang nama kamu tersemat perjanjian hak kamu mendapatkan Dewi minallah amin Allah wa khairiyah minallah amin Allah wa abdul razak minallah amin Allah wa nasri minallah amin Allah wallah. Dan seluruh yang hadir di mana cuma tidak boleh disebutkan satu persatu, tapi semua dari mulai ujung sana Ibu Susi Tauhid semua tidak boleh disebutkan, tetapi ditetapkan pada ijazah. Naik tangga itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau kamu mau naik yang kedua, selesaikan dulu yang pertama. Sekolah itu kan ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru SMP, ya SD dulu. Selesaikan dulu syariatnya. Sebelum selesai syariat, harus selesaikan dulu tauhid, akidah, ma'rifatullah. Itu kan. Ini belajarnya mau bagaimana? Mau ambaradul aja? Mau langsung tingkat 9 ini? Itu kalau sudah suci. Belajar SD itu kalau TK dulu. Belajar itu kalamullah, syahadatullah, ghaibullah itu masuk ke bab itu apabila sudah suci, baru syahadatullah, baru kau bersyahadat. Jangan kau bersyahadat apabila kau belum suci. Tidak sah wudhu kamu kalau kamu tak suci. Tidak sah sholat kamu, tidak baik sholat kamu, tidak bagus sholat kamu bila kamu tidak suci. Batal sholatnya. Kalamullah itu perkataan Allah. Kalam, perkataan, bunyi, sebutan, suara, ayat, firman, wahyu. Boleh juga disebut kalamullah. Kalau di bab syariat, di bab awam, firman itu dikatakan kalamullah. Ada juga yang mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Ada juga yang berpendapat bunyi Al-Quran itu, ayat Al-Quran itu, surat Al-Quran itu, firman Al-Quran itu dikatakan kalamullah. Ada juga yang berpendapat wahyu itu dikatakan kalamullah. Ada juga yang mengatakan kalamullah itu berbahasa Arab. Di bab syariat, tarekat, hakikat, makrifat, itulah kalamullah itu disebutkan firman, disebutkan wahyu, diartikan Al-Quran, firman. Itu kan kalamullah kan? Di bab kesucian bukan. Di bab kesucian diri, atau di bab kalamnya sendiri, atau di ilmu kalamullah itu tidak berbentuk, tidak berjirim, tidak berjisim, tidak ada sebutannya, tidak ada bunyinya, dan bukan berbahasa Arab. Kalau di ilmu kalam,
Kenapa? Kalau dikatakan suara Tuhan itu bagaikan suara manusia, maka Tuhan itu manusia. Kalau dikatakan kalamullah itu berbahasa Arab atau berbunyi sebagaimana bunyi manusia atau dia berhuruf, maka Tuhan itu makhluk. Bagaimana? Tuhan itu makhluk enggak? Tuhan bersuara enggak? Yang bersuara itu makhluk. Yang boleh ngomong itu maksudnya ngomongnya sebagaimana ngomong manusia. Berbicara itu apa? Tuhan kah? Bunyi apa itu? Makhluk. Jadi harus mengerti dulu, paham dulu itu Tuhan, paham dulu, kenal dulu itu Allah. Baru kau kenal kalamullah. Kalau kau tidak kenal Allah, kau tidak akan pernah kenal, tidak akan pernah tahu kalamullah. Nanti kau katakan Allah itu berkata-kata, Allah itu berbunyi, Allah itu bagaimana manusia. Ini kan sudah syirik. Kalamullah itu adalah dirimu. Nah, di sini kamu harus hati-hati. Kalau dikatakan kalamullah itu adalah dirimu, maknanya artinya dirimu itu perkataan ayo, bagaimana ini? Bercanggah kan? Bertolak belakang. Lah kalau kalamullah itu dirimu, berarti dirimu Tuhan. Enggak boleh. Aku enggak boleh mengatakan seperti itu. Kalau ada itu videonya harus ditarik. Atau harus dijelaskan. Bagaimana kedudukan kalamullah itu boleh menjadi dirimu? Kalamullah itulah yang sebenar-benarnya Al-Quran. Makanya sebenar-benar Al-Quran itu tidak berhuruf, tidak berbunyi, tidak berjirim, tidak berjisim. Karena Tuhan itu bukan sesuatu. Tuhan bukan sesuatu. Allah itu bukan sesuatu. Allah tidak boleh diumpamakan dengan sesuatu apapun juga. Tuhan tidak boleh kau khayalkan. Tidak boleh kau pikirkan. Tidak boleh kau capai dengan ilmu. Itu tidak boleh. Karena bukan. Yang boleh kau capai dengan ilmu, yang kau boleh kau capai dengan rasa, yang boleh kau capai dengan pikiranmu, atau dengan hatimu, dengan pandangan zahirmu, dengan pandangan batinmu sekalipun, itu sesuatu. Karena batinmu juga sesuatu. Batin yang sesuatu hanya boleh mencapai sesuatu. Nah, bolehkah sesuatu itu menerokai, bolehkah sesuatu itu menjumpai yang bukan sesuatu? Boleh enggak? Makanya penjelasan alif menjadi tulang belakang kamu itu, berdiri alif itu, maksudnya tegaknya alif itu, itulah dirimu. Atau kiasan daripada dirimu itu, melambangkan dirimu, karena dirimu itu tegak lurus berdiri sembahyang. Itu hakikat, bukan kenyataan. Jadi alif tubuh dirimu itu, tulang belakangmu itu digambarkan sebagai alif karena dia berdiri lurus. Maka luruslah sifatmu, luruslah watak kamu itu, luruslah pemikiran kamu itu, luruslah pandangan kamu itu, luruslah pendengaran kamu itu, lurus hati kamu itu, rasa kamu itu lurus, sifat kamu itu lurus. Begitu belajar tasawuf. Bukan diri kamu itu alif, bukan. Kau bukan alif, alif itu huruf. Tahu huruf? Nah, kenapa dikatakan dirimu itu alif? Huruf itu daripada huruf kitab Maha Suci. Melambangkan diri kamu itu maka jagalah kesucian diri kamu itu. Supaya kamu mengerti, supaya kamu paham, supaya kamu tetap menjaga kesucian diri kamu itu sebagaimana alif itu. Sampai di situ saja. Dan jangan kau katakan bahwasanya diri kau ini alif, tidak boleh. Kau ini manusia.
anak keturunan cucu Adam, keturunan anak cucu Adam kamu ini. Bukan alif. Jangan dipotong-potong. Adam gitu. Kok malah disebut alif saja? Itu di logo Nur Mutiara Ma'rifatullah, disebutan alif kan tidak ada. Di situ Allah, Ahmad, nah itu yang ada. Alif tidak ada di situ. Alif itu tidak bisa jadi apa-apa. Tidak berupa apa-apa. Jangan kau katakan alif itu Allah. Tidak boleh. Cuma alif kok dibunyikan Allah? Mau beriktikaf? Jangan. Allah ya Allah. Alif ya alif. Bukan alif itu Allah. Tidak boleh. Jangan dijadikan alif itu Tuhan. Jangan dijadikan alif itu Allah. Jangan pula alif itu dijadikan dirimu. Tidak boleh. Tapi untuk mengambil paham, boleh. Kau mengambil paham. Supaya kau jaga diri kamu yang suci itu. Itu bahasa ilmu. Ketika kau sembahyang, jangan kau katakan aku ini alif berdiri sembahyang. Jangan. Syirik. Kan banyak tuh yang ngomong-ngomong begitu. Waktu mau sembahyang, ngomong-ngomong. Aku ini alif. Alif berdiri, alif takbir, alif sujud, alif ruku. Kok jadi alif yang sembahyang? Jadi kamu tidak sembahyang? Kamu ini alif ke manusia? Alif bisa masuk surga enggak? Ada enggak di Al-Quran itu dikatakan alif nanti bisa boleh masuk surga? Ada enggak? Enggak bisa, enggak ada. Dan huruf ba tadi dan huruf mim tadi itu hanya gambaran saja, perumpamaan saja. Supaya kamu menjaga kesucian diri kamu. Sesungguhnya huruf alif, huruf ba, dan huruf mim sampai iya itu daripada Al-Quran. Maka jagalah Al-Quran yang ada pada diri kamu itu. Sentiasalah kau suci. Sebagaimana kitab suci. Sebagaimana sucinya alif itu. Luruslah kamu, luruslah perbuatan kamu, luruslah penglihatan kamu, pendengaran kamu, pikiran kamu, hayalan kamu, hati kamu, rasa kamu sebagaimana huruf huruf alif. Begitu maksudnya. Itu hanya ilmu guru. Bagaimana guru itu boleh menjadikan muridnya suci. Supaya murid mengingat dirinya itu sentiasa suci. Tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Jangan kau umpamakan diri kamu itu alif. Naik tangga itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau kamu mau naik yang kedua, selesaikan dulu yang pertama. Sekolah itu kan ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru SMP, ya SD dulu. Selesaikan dulu syariatnya. Sebelum selesai syariat, harus selesaikan dulu tauhid, akidah, ma'rifatullah. Itu kan. Ini belajarnya mau bagaimana? Mau ambaradul aja? Mau langsung tingkat 9 ini? Itu kalau sudah suci. Belajar SD itu kalau TK dulu. Belajar itu kalamullah, syahadatullah, ghaibullah itu masuk ke bab itu apabila sudah suci. Baru syahadatullah, baru kau bersyahadat. Jangan kau bersyahadat apabila kau belum suci. Tidak sah wudhu kamu kalau kamu tak suci. Tidak sah solat kamu, tidak baik solat kamu, tidak bagus solat kamu bila kamu tidak suci. Batal solatnya. Masa orang solat masih kotor otaknya, masih kotor perbuatannya, masih kotor omongannya, perkataannya masih kotor, itu solat enggak? Ayo coba rasa-rasa dulu, dirasani dhisik. Rasani dulu, kamu ini sudah suci belum? Kenapa mau sampai ke gaib? Atau mungkin aku yang nggak ngerti nerangkannya ini, mungkin ya. Mau nyoba-nyoba ya. Sedangkan mau ngetes saya.
Loh jadi kok malah nanyanya ke situ? Nanti aku jelaskan malah jadi nggak paham. Itu sudah pernah didengar kan? Udah pernah didengar kan? Berarti kan ada. Nah, kalau dibuka, nanti kamu malah nggak paham. Anak SD itu kalau dikasih pelajaran universitas dia mau ngerti nggak? Ngerti nggak? Raib, bab raib itu, ilmu raib itu, kaidah raib itu gurunya harus raib. Kalau gurunya nggak raib, masa mau ngajarkan ilmu raib? Itu ya ngapusi, bohong. Masuk ke bab raib, belajar ilmu raib ini, bab raib ini, gurunya sudah nggak kelihatan, gurunya sudah raib. Paham nggak nih? Jangan mau dibohongi, jangan mau dibohongi guru penipu. Tahu nggak ilmu raib itu ilmu apa? Yang kamu tanyakan itu tahu nggak? Kamu nih nanya bab raib kan, ilmu raib kan? Kamu ngerti nggak yang kamu tanya itu apa? Lo nggak ngerti. Sekarang aku nanya dulu, raib ini apa? Nasi padang. Apa raib ini? Raib ini tidak nyata. Jadi guru mengajarkan ilmu raib ini, membuka ilmu raib ini, ya gurunya yang mesti raib. Jangan mau ditipu guru penipu. Sekarang guru penipu banyak. Gurunya belum raib, dia mengajarkan bab ilmu raib. Itu guru penipu. Bab kasab, tahu kasab? Mata batin, terbukanya mata batin, gurunya harus kasab dulu. Gurunya harus terbuka dulu kasabnya. Gurunya mesti punya pandangan batin, baru boleh menjelaskan kasab, baru boleh menjelaskan batin, pandangan batin. Bagaimana gurunya aja belum ma'rifatullah sudah mengajarkan ilmu ma'rifatullah, terus jadi apa? Yang diajarkan tidak ngerti, yang mengajarkan juga goblok. Nggak mengerti kamu. Kalau gurunya belum makrifat. Guru yang belum makrifat nggak boleh mengajarkan bab ilmu makrifat. Kamu tahu nggak cara lihat guru itu makrifat atau belum? Kalau kamu mau tahu, lihat guru yang kasab, yang terbuka mata batinnya. Tadi aku sudah ajarin kan? Udah dikasih tahu kan? Kalau ada guru mengaku kasab, mengaku terbuka mata batinnya, tapi dia suka makan yang kotor-kotor, itu guru penipu, itu guru pendusta. Tahu guru pendusta? Pembohong. Ngaku-ngaku bisa lihat yang raib, ngaku-ngaku bisa melihat yang halus, ngaku-ngaku boleh melihat yang tidak boleh dilihat mata zahir. Itu guru penipu, tahu penipu, pendusta itu. Karena ada rumusnya, tahu rumusnya? Ada logikanya, ada mantik, tahu mantik? Ilmu logika, psikologi, ya, ilmu akal, dalilnya dalil nakli, dalil akli, tahu dalil akli? Pakai logika. Jadi kalau dari logika saja sudah tidak masuk, dan tidak masuk akal, itu pembohong. Kita ada akal kan? Kalau akal saja sudah tidak nerima, itu bohong. Guru yang kasab, itu suci. Pandangannya suci. Sudah terlepas dari keji dan mungkar, dia tidak syirik. Jadi kalau si guru itu suka makan yang kotor, suka makan bangkai, suka makan yang berdarah, tahu makan yang berdarah? Tidak mungkin dia kasab itu. Tidak mungkin. Bukan lagi tidak mungkin. Tidak boleh kasabmu terbuka apabila pandangan zahir kau itu kotor. Apabila perutmu kotor, hati kau kotor, pemikiran kau kotor. Itu tidak mungkin terbuka pandangan kasabmu, pandangan batinmu tidak mungkin terbuka. Tadi kan sudah dijelaskan. Ya. Jangan mau dibodoh-bodohin lagi sama guru ya. Guru penipu, tahu guru penipu? Guru pendusta, banyak kan sekarang guru yang mengaku kasab kan? Dia pusi sampai aneh. Jenengan dia pusi. Itu pura-pura kasab. Mudah kan? Sangat mudah kan? Nah, lihat aja makanannya.
Lihat cara makannya. Lihat pola makannya. Kalau macam binatang makannya, kalau macam hewan, itu tidak kasar. Tidak mungkin kau kasar. Tidak mungkin terbuka pandangan batinmu. Karena pandangan zahirmu kotornya pemandangan zahirmu, kotornya penglihatan zahirmu, kotornya matamu itu, masuk darah yang kotor ke matamu, kau tidak mungkin bisa kasar. Tidak mungkin. Kasab itu pandangan diri maha suci. Kasab itu pandangan syirullah, diri sebenar-benar diri. Pandangan rahasia, itu pandangan rasa. Nggak boleh kau kasab kalau kau kotori perutmu itu. Apalagi hatimu kotor, busuk. Hatimu itu berpenyakit, dengki, iri, mengkeji. Itu tidak mungkin terbuka kasabnya. Paham ini? Mudah kan? Jangan mau lagi ditipu sama guru palsu ya. Ya, jangan mau ya. Nur mutiara ma'rifatullah tidak tertipu lagi oleh guru-guru yang palsu, guru-guru penipu itu. Dari mana kau guru makrifat tidak ada bab kesucian? Dari guru makrifat dari mana kau tidak ada ilmu kesucian itu dari mana? Azasnya, dasarnya segala-gala ilmu itu harus suci. Syahadat itu mensucikan, disucikan. Sholat itu mensucikan, disucikan, mau suci, harus suci kau baru boleh sholat. Nggak suci kau, nggak bisa sholat kau. Goyang kau nanti sholat. Nggak karu-karuan hatimu nanti. Berwudu itu bersuci. Sholat itu mensucikan dirimu, mensucikan pikiranmu, mensucikan akalmu. Puasa itu di bulan suci. Mensucikan diri zahir, mensucikan diri batin. Zakat itu mensucikan hartamu, mensucikan dirimu. Haji itu berangkat ke tanah suci, menunaikan ibadah haji ke tanah mesti suci kamu. Tidak suci tidak boleh. Al-Quran itu kitab suci harus suci kau baru boleh kau baca itu kitab suci. Sudah ngerti kan? Kalau mau lihat guru, sudah paham? Ingat itu. Boleh kamu lebih suci daripada guru penipu itu. Kamu lebih suci, kamu lebih bagus, derajatmu lebih tinggi lagi daripada guru kau yang suka makan yang kotor-kotor itu. Itu makanya bab kesucian diri, bab kesucian ini, ilmu kesucian diri, dia tidak pernah mau makan bangkai, tidak mau pernah makan binatang, tidak pernah mau makan hewan. Karena struktur giginya, pola giginya itu bukan seperti binatang. Gigi kamu itu nggak seperti hewan. Hewan makan hewan, manusia nggak ada yang makan manusia. Manusia sebenar-benar manusia tidak makan binatang, tidak makan hewan. Manusia makan binatang, makan hewan, rentan kena penyakit. Karena hewan itu makan, tidak pernah dia cuci makanannya, tidak pernah dia basuh makanannya, tidak pernah dia masak makanannya itu. Sembarang dia makan, paham tidak? Tahu binatang? Itu pola makan binatang itu tidak bagus. Jadi rentan sekali kena penyakit. Kalau kau makan binatang itu, maka penyakit yang ada di hewan itu, penyakit yang ada di badan binatang itu berpindah. Ya berpindah kepadamu, otakmu pun otak binatang juga. Kelakuanmu, karaktermu, nafsumu, nafsu hewan, nafsu binatang. Cara hidupmu pun cara hidup binatang juga. Pola pikirmu, pola pikir binatang. Karena yang kau makan tiap-tiap hari, hari-hari yang kau makan itu hewan binatang. Tidak pandai kau memilih makanan yang sehat. Tidak tahu kau cara makan yang bagus. Terlampau banyak makan binatang. DNA, tahu DNA binatang itu? DNA dia, karakter binatang itu, sifat binatang itu masuk di tubuhmu, dicerna perutmu, diolah perutmu. Nafsu hewan itu ada di tubuhmu, ada di pikiranmu. Itu yang mengotori pikiranmu itu. Kalau di bab kesuci, ingat ya. Jangan nanti kau jumpa orang syariat, jumpa orang awam, kau katakan pula, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh begitu ngomong. Di bab awam, di bab syariat, hewan itu boleh dimakan. Halal itu, ya. Jangan bicara sama orang syariat begitu ya. Kita tidak pernah bermusuhan dengan kaum syariat, tidak pernah. Itu saudara kita ya. Biarkan dia mau makan hewan, mau makan binatang, biarkan dia. Jangan kacau, jangan ganggu ya. Jangan berdebat. Paham ini? Kau kan orang kesucian, bab kesucian. Tuhan Maha suka kepada yang
yang suci kembali kepada diri Maha itu apapun dasarnya kau harus suci. Cinta itu dasarnya suci. Kasih sayang itu dasarnya suci. Pondasi itu suci. Apabila kau awali dengan kesucian hati, kesucian pandangan, kesucian batin, kesucian zahir, kesucian pikiran, kesucian hayalan, sempurna diri yang maha suci itu. Barulah kau disaksikan oleh diri yang maha suci. Tidak akan disucikan kau, tidak akan disaksikan kau. Maksudnya disucikan itu kau disaksikan. Maksudnya kau menyaksikan kau itu suci. Apabila kau sebenar-benar suci, sebenar-benar sudah suci, barulah kau disaksikan diri yang maha suci itu. Karena diri yang sentiasa suci itu, diri syirullah itu, diri rahasia itu, akan mendatangi dirimu yang batin itu. Maka dirimu yang batin itu mendatangi dirimu yang zahir. Maka kau tidak akan bermimpi lagi. Kau memandang diri sebenar-benar dirimu itu. Bukan dalam keadaan mimpi. Bukan dalam keadaan kau tidak sadar. Barulah dikatakan kasah. Barulah kau berjumpa denganku. Barulah kau selevel denganku. Barulah kau boleh berjumpa denganku. Barulah kau boleh belajar bab gaib. Apabila kau mau berjumpa denganku, harus satu level. Harus sama tingkatnya. Sama-sama di tingkat 3. Apabila kau mau berjumpa dengan orang yang di tingkat 3, kau harus harus di level 3. Apabila kau mau berjumpa dengan diri yang suci, kau harus suci. Paham ini? Tidak ada itu kau jumpa Nabi, mimpi Nabi, penipu, pembohong kau. Apabila kau tidak tidak ada, bohong. Nabi itu suci, di alam yang suci, perbuatannya suci, pikirannya suci, amalnya suci. Apabila kau mau mimpi bertemu dengan Nabi, harus begitu. Ini ngaku-ngaku mimpi Nabi. Aku tadi mimpi jumpa Nabi. Tidak ada setan yang menyerupai Nabi. Complongmu itu. Nabi mana yang kau mimpi kau kotor? Nabi mana yang mau masuk di mimpimu itu kalau kau kotor? Busuk hatimu itu. Perkataanmu itu busuk, akalmu busuk, pikiranmu itu kotor. Nabi mana yang mau datang ke mimpimu itu? Tuhan kasih enggak kau berjumpa dengan Nabi kalau kau kotor? Tuhan reda enggak? Tuhan sayang enggak sama kau? Tuhan yang maha suci itu suka enggak sama kau itu? Apalagi mau jumpa dengan Nabi? Banyak kan orang ngaku-ngaku jumpa Nabi kan? Mimpi Nabi, lihat Nabi. Banyak kan? Itu kau menghina Nabi. Bagaimana kau mau jumpa dengan Nabi, mau bermimpi dengan Nabi? Nabi suci yang disucikan. Sesiapa yang sentiasa mensucikan dirinya. Maksud sentiasa mensucikan dirinya itu, suci kulu jasad. Dari zahir maupun itulah yang dikatakan pertemuan dengan diri maha. Jadi yang berjumpa dengan diri maha suci itu bukan kau pendelik diri maha suci itu. Bukan lihat dengan mata biji matamu, bukan. Tuhan itu ada enggak? Wujud enggak Tuhan itu? Ada enggak? Dekat enggak Tuhan itu? Mau dipanggil-panggil lagi? Yang dipanggil-panggil itu yang bagaimana? Itu yang sesuatu. Manusia, makhluk. Tuhan bukan? Boleh dipanggil-panggil enggak? Jadi kok manggil-manggil Tuhan? Banyak kan yang manggil-manggil Tuhan kan? Dipikirnya Tuhan itu makhluk. Nah, bagaimana di bab syariat? Boleh. Nah, aku kasih tahu mana bab syariat, mana bab tarekat, mana bab hakikat, mana bab ma'rifat.
Lah itu teman saya itu suka manggil-manggil ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Boleh? Boleh. Tapi yang masuk Syekh. Banyak kan? Banyak orang berzikir-zikir kan? Lama-lama kesetanan. Kamu pernah lihat enggak di YouTube itu? Sampai jungkir sana, jungkir sini. Kok manggil Tuhan yang masuk Syekh? Disangkanya benar Syekh juga, rupanya setan. Masa manggil-manggil Tuhan kau jungkir-jungkir? Yang dipanggil Allah. Kok yang datang Syekh? Saya Syekh ini, Syekh itu, dan Syekh yang lain-lainnya. Kalau si Made ini, si Kenji, kau panggil-panggil Kenji, yang datang Kenji. Manggil Kenji, yang datang Tommy. Kamu mau nggak? Mau nggak? Lah ini kok kamu manggil-manggil Tuhan, manggil-manggil Allah, kok bisa masuk Syekh ini, masuk Syekh itu? Karena yang kau panggil nama, yang kau sebut itu nama. Bukan yang punya nama yang kau panggil. Ya jelas saja yang datang yang lain-lain. Tommy itu nama. Hadi itu namaku, bukan aku itu. Namanya siapa? Jenengan. Bapak namanya siapa? Wis Darseno. Dari Lombok. Datang naik apa? Naik pesawat. Coba suruh Wis Darseno itu pulang lagi ke Lombok. Yang bisa? Loh, kok dirinya? Ini yang bisa pulang. Wis Darseno enggak bisa pulang. Wis Darseno enggak bisa makan. Wis Darseno enggak bisa melihat. Karena Wis Darseno itu bukan kamu. Wis Darseno itu nama kamu. Asma kamu. Bukan kamu itu. Paham ini? Mana kamu? Kamu yang mana? Wis Darseno itu nama kamu, sebutan kamu, pemanggil kamu. Tidak pernah wujud Wis Darseno itu. Tidak pernah nyata Wis Darseno itu. Tidak pernah. Dan kau tidak pernah jumpa Wis Darseno. Kamu ini apa? Siapa? Wis Darseno lagi?